Terima kasih. Suara Vano rendah dan mereka kembali terdiam. Ini karena Kelly masih berteriak, dan jas putih merekamnya. Dia sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tak perlu dikatakan, mereka akan menggunakan rekaman ini untuk mengancam Philip. Setelah beberapa waktu, jas putih menyerahkan perekam kepada anak buahnya dan meninggalkan sel. Untuk beberapa alasan, Keenan merasa dia perlu mengikuti pria ini. Akhirnya dia mengikutinya ke laboratorium. Sindikat 4 memiliki basis yang begitu besar, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki laboratorium. Lagi pula, mereka perlu melakukan tes balistik pada senjata api, jadi ada banyak laboratorium senjata. Yang mengejutkan Keenan, pria itu masuk ke laboratorium medis. Dia dan Jesse dikejutkan oleh hal-hal yang muncul di layar. Ada toples berisi organ manusia yang tersuspensi dalam cairan tak dikenal yang mengotori lab yang luas. Ada hati, perut, pankreas, dan bahkan otak. Semuanya menyeramkan, seolah-olah mereka telah masuk ke lokasi syuting film yang menakutkan, tetapi semuanya di sini nyata. Di tengah ruangan, di atas meja eksperimen raksasa adalah seorang wanita berambut gelap. Matanya terpejam, wajahnya pucat dan napasnya lemah. Kepalanya dan setiap bagian tubuhnya ditutupi dengan lembaran logam dan lembaran itu terhubung ke perangkat raksasa. Perangkat itu menunjukkan dengan jelas tanda-tanda vital gadis itu dan banyak informasi lainnya. Jesse hampir muntah saat melihat ini. Apa mereka sedang melakukan eksperimen manusia? Apalagi organisasi ini selain mencari keuntungan dari amunisi ilegal? Sam mengerutkan kening dengan jijik. Keenan tidak berkomentar. Dia dengan cepat mundur dari lab dan kembali untuk memeriksa situasi Vano. Tidak peduli apa organisasi ini terlibat, mereka akan segera mengetahuinya. Kemudian, mereka akan menghancurkan semuanya. Kelompok Keenan tidak menghela nafas lega ketika mereka kembali ke sisi Vano. Kelly masih merintih kesakitan. Sama seperti yang dialami Keenan, dia menderita melalui malam terburuk dalam hidupnya. Setiap orang yang mendengar Kelly dapat berbagi rasa sakit yang mendalam, apalagi Keenan yang pernah mengalaminya secara pribadi sebelumnya. Jika memungkinkan, Vano ingin Keenan menghentikan pengawasannya. Dia takut hal ini akan memunculkan trauma terpendam dalam dirinya. Namun, Keenan tanpa ekspresi. Tidak ada gejolak dalam emosinya. Dia seharusnya yang paling trauma, tapi dialah yang paling banyak dikumpulkan dari semuanya. Setelah beberapa waktu, Kelly akhirnya pingsan karena kesakitan. Orang-orang itu berhenti merekam dan pergi. Pergi sekarang, Keenan segera memesan. Orang-orang Vano memadati sel Kelly dan memulai operasi penyelamatan yang menegangkan. Di luar, fajar telah tiba. Orang-orang di luar aula negara mulai bangun. Hari ini adalah hari terakhir pemilihan. Hanya 2 kandidat yang mencapai final adalah Philip dan Aleta. Setelah penghitungan suara hari itu, presiden baru akan diumumkan. Namun, sebelum itu, masing-masing kandidat memiliki kesempatan terakhir untuk berpidato. Philip, dengan seragam militernya, duduk tanpa ekspresi di ruang tunggu. Dia melihat keluar jendela tanpa ekspresi yang jelas. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Aleta melenggang masuk. Philip tahu siapa itu dari suara sepatu haknya tanpa menoleh. "Philip, kenapa kamu tidak pergi dulu untuk pidato?" Aleta bertanya ringan. Nada suaranya tidak menunjukkan rasa ingin tahu. Pertanyaannya terdengar lebih seperti arahan. Philip berbalik perlahan. Sepasang mata gelapnya menatapnya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, sebuah pertanyaan jelas di matanya. "Trik apa yang kamu mainkan kali ini?" Bibir merah berwarna Aleta melengkung membentuk senyuman tipis. "Namun, kamu mungkin ingin mengedit pidatomu. Kami telah membantumu dengan beberapa koreksi. Semuanya ada di video ini. Mengapa kamu tidak melihatnya?" Setelah itu,
dia mengeluarkan telepon dan memberikannya kepada Philip. Philip tidak menerimanya. "Apa ini? Kamu akan tahu setelah kamu melihatnya. Kamu akan menyesal jika tidak melihat ini." Senyuman Aleta terlihat angkuh. Hati Philip berkedut ketakutan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengambil alih telepon dengan hati-hati, dan ketika dia membukanya, apa yang dia lihat menyayat hatinya dengan rasa sakit dan menyalakan amarahnya seperti nyala api menjadi minyak. Dalam video itu, Kelly terlihat kesakitan. Setiap dia berteriak sebilah pisau tajam ke jantungnya. Philip mengangkat kepalanya dan memelototi Aleta. "Apa yang kamu lakukan padanya?" Aleta tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, malah senyumnya semakin lebar. "Lanjutkan menonton, kamu akan segera tahu." Philip. Tiba-tiba, seorang pria berjas putih memanggil namanya. Pria itu menatap kamera tanpa emosi dan berkata, "Kami telah memberi istrimu sejenis racun yang sangat korosif. Jika dia tidak diberikan penawarnya dalam 2 hari ke depan, maka organ dalamnya akan mulai rusak. Ketika itu terjadi, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Ditambah lagi, sebelum kematiannya, dia akan mengalami rasa sakit terbesar yang bisa dibayangkan manusia, seperti yang bisa kamu lihat sekarang. Aku tahu kamu ingin menyelamatkannya dari kematian yang mengerikan. Jika kamu lakukan, lalu serahkan hakmu untuk mencalonkan diri. Ingat, hanya dengan menyatakan bahwa kamu tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, dia bisa hidup." Setelah itu, jas putih meninggalkan kamera dengan senyum puas dan berdarah dingin. Sisa dari video itu adalah pertunjukan horor yang menampilkan siksaan Kelly. Seolah ingin membuat Philip kesal, kamera tetap fokus pada ekspresi sedih Kelly. Video itu berlangsung sampai Kelly pingsan karena kesakitan yang luar biasa. Selama ini Philip terpaksa melihat istrinya bertahan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ponsel itu terbelah menjadi 2 di tangan Philip. Philip meraih leher Aleta dan memelototinya dengan nafsu darah. Suaranya datang dari kedalaman neraka yang paling gelap. "Bukankah aku memperingatkanmu untuk tidak menyakitinya? Aleta, jika kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu." Dia siap untuk memeras kehidupan darinya. "Jika aku mati, Kelly juga akan mati." Aleta mendesis melalui giginya. "Philip, bunuh aku jika kamu berani." Philip melebarkan matanya dan menggunakan banyak pengendalian diri untuk melepaskan cengkeramannya. "Apa yang kamu inginkan?" tuntutnya, matanya masih membara dengan dendam. Aleta melihat ketidakberdayaannya dan tersenyum puas. "Apa yang aku inginkan? Jelas, aku ingin kamu secara sukarela mengundurkan diri dari perlombaan. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan untukmu. Katakan saja kamu tidak enak badan secara fisik dan kamu tidak berpikir kamu mampu memikul beban. Tanggung jawab presiden. Sesederhana itu." Philip tahu ini akan datang. "Sepertinya kalian telah menjagaku dan tidak benar-benar tulus bekerja sama denganku. Kami memang menginginkan kerja sama, tetapi itu tidak berarti bahwa kami bersedia kamu memenangkan kursi kepresidenan. Bagaimana aku bisa mempercayai orang-orang sepertimu, ketika kamu telah melanggar janjimu lagi dan lagi?" Aleta tersenyum. "Apakah kamu punya pilihan lain?" Itu benar, dia terpojok. Mereka memiliki Kelly dan mereka sekarang memaksanya untuk tunduk dengan mengancam hidupnya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bahkan jika mereka menginginkan nyawanya, dia tidak berpikir dia akan melakukan apapun untuk menolak. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Apakah dia benar-benar kehabisan pilihan? Mengapa Vano tidak menyelamatkan Kelly? Philip menaruh semua harapannya pada mereka dan sepertinya dia telah membuat keputusan yang salah. Aleta memandangnya dan tahu dia telah memilih untuk berkompromi. "Philip, jangan khawatir karena aku masih mencintaimu dan akan mencegah mereka menyakitimu.
Bahkan jika kamu tidak menjadi presiden, aku akan memilihmu sebagai wakilku. Kamu akan tetap memiliki kendali atas negara ini. Aleta menyandarkan tubuhnya dengan mesra. Ayo, jangan marah. Kamu harus pergi dan bersiap. Sudah hampir waktunya untuk pidatomu. Philip menatapnya dengan dingin dan memperingatkan, Aleta, suatu hari, kamu akan mati di tanganku. Aleta tersenyum seperti rubah yang tak tahu malu. Jika kamu melakukannya, kamu hanya akan membunuh Kelly dan aku rasa aku tidak akan keberatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.